tahun 90-an, dikala kita mungkin baru belajar personal komputer baru mulai laku di Indonesia, di Amerika sana sudah mulai dikembangkan sebuah NLG, Natural Language Generation, yaitu yang sekarang lebih dikenal sebagai IA, Artificial Intelligence, kecerdasan buatan, khusus untuk writing, untuk penulisan ya. Jadi kita tidak bicara IA terkait dengan pencarian data, ChatGPT, ataupun juga AI terkait dengan desain dan juga multimedia gitu. Nah, kemudian perkembangannya adalah tidak terkait itu juga dengan ini ya teman-temannya. Terus terang kalau untuk AI itu kan intinya adalah data ya. Jadi dia tuh benar-benar pemakan data. Artinya dengan segala macam data yang nggak entah berapa ratus, berapa ribu terabyte ya, di atas terabyte apa sih, saya kurang tahu istilahnya apa, nggak tahu sih. Yang jelas dia memang berdasarkan data. Jadi fungsinya sebetulnya seperti otak manusia ya. Otak manusia itu kan sebetulnya manusia yang IQ-nya biasa-biasa saja pun dia juga kemampuan untuk menyimpan datanya tuh sangat luar biasa gitu. Bahkan ada yang mengatakan seluruh server yang ada di dunia pun dibandingkan dengan kemampuan otak manusia, kalau dioptimalkan untuk menyimpan data, otak manusia masih jauh lebih unggul gitu kan. Ini otak manusia biasa ya, kita nggak bicara Einstein ya, yang otaknya pun bahkan diawetkan karena untuk mengetahui seberapa sih kenapa Einstein sedemikian jeniusnya gitu ya. Nah, itulah sih. Jadi data besar itu yang kemudian disimpan di dalam sebuah server dari AI, itulah yang membuat dia bisa melakukan banyak hal gitu ya. Makanya perkembangan AI itu adalah juga sesuai dengan perkembangan apa yang sekarang disebut sebagai big data ya. Jadi sekarang itu semuanya bergerak berdasarkan data. Jadi dan data itu pun disimpan dalam sebuah server, karena kemampuan AI itu sebetulnya ya, karena tahun 90 AI pun di bidang writing sudah mulai dibuat, akan tetapi sampai sekarang kan mungkin belum terlalu terlihat ya, karena ya itu terkait juga dengan perkembangan dari teknologi informasi yang ada ya, perangkat komputernya kalau dulu mungkin dengan Pentium 1 atau Pentium 2 teman-teman mungkin mengalami periode itu ya, tahun-tahun 80-an 90-an. Jadi nggak mungkin AI itu bisa seperti sekarang gitu. Juga kemampuan ya tahun 90-an pun kita masih menggunakan disket ya. Kalau teman-teman nggak tahu, teman-teman Gen Alpha tahu nggak disket itu apa ya? Kalau Gen Z saya pikir sih masih tahu ya. Disket ya itu semacam kaset untuk menyimpan data gitu ya. Dengan kita menyimpan disket, baik dulunya disket yang besar, floppy disk yang besar, kemudian dengan kemampuan mungkin hanya berapa ratus megabyte, kemudian menjadi floppy disk yang kecil, akhirnya ya ke arah sekarang kita ada flash disk ya, itu tanda petik menghambat perkembangan AI-nya itu sendiri ya. Makanya perkembangan AI baru terasa di sekarang ini, termasuk AI writing yang baru mulai kembali naik daun ya, karena ya teknologi sekarang sudah memungkinkan itu terjadi. Termasuk adalah dengan big data tadi ya, karena untuk seperti saya bilang, untuk AI itu dia lebih kepada teknik penggalian data ya, artinya dia punya koleksi data yang besar, dan dia untuk dia melakukan tugasnya, dia menggali semua data itu dan dia kemudian olahnya secara cepat, dia bisa menghasilkan output. Termasuk kalau kita bicara AI writing ya menghasilkan output, walaupun sepengetahuan saya belum ada dia menulis buku, belum ada ya. AI itu masih menulis artikel, mungkin menulis paper ya, menulis belum menulis suatu buku ya. Saya belum terus terang, kalau teman-teman ada yang tahu informasinya bisa diinformasikan di ini ya melalui kolom komentar. Tapi setahu saya untuk AI writing belum ada yang bisa buku misalnya. Kalau ini kan buku Dwi Hasantoso kan, novel, kemudian buku branding ini Dwi Hasantoso. Belum ada misalnya ini novel AI writing gitu, ataupun juga buku bisnis AI writing, pengarangnya itu belum ada ya. Jadi memang belum, tapi ya nanti di bagian akhir dari live ini kita akan bahas apakah nanti akan sampai ke sana dalam jangka waktu berapa tahun, 10 tahun, 20 tahun ke depan akan seperti apa gitu. Nah,